Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Aplikasi Manajemen Kos. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Fitra Aziza Datu dengan NIM F521-23002. Lalu teman saya Aura Putri Rahmadia dengan NIM F521-23041. Lalu ada Andi Putri Vanisha dengan NIM F521-23049. Pertama-tama saya akan menjelaskan kelas person, di mana ini merupakan kelas dasar dari superclass yang akan digunakan sebagai dasar untuk turunan lain seperti pemilik. Atributnya sendiri ada nama, alamat, dan telepon yang dibuat private supaya tidak bisa diakses langsung dari luar. Lalu ini merupakan bagian dari prinsip encapsulation yang menjaga agar data hanya bisa diakses melalui metode yang disediakan. Untuk konstruktor sendiri ini digunakan saat kita membuat objek baru dan langsung memberi nilai awal pada atribut-atribut tersebut. Untuk bagian akses ke data dilakukan melalui getter dan setter. Misalnya, kita bisa mengambil nama dengan get nama, lalu mengubah alamat dengan set alamat. Pada bagian operate sendiri, ini digunakan untuk menampilkan isi dari objek dalam bentuk string. Nanti ini akan sangat berguna saat dicetak. Selanjutnya, untuk pemilik di sini merupakan subclass dari person, yang artinya pemilik akan mewarisi semua atribut dan metode dari person dan bisa menambahkan hal-hal baru. Di sini selain nama, alamat, dan nomor telepon, kita akan menambahkan ID pemilik untuk mengidentifikasi tiap pemilik secara unik. Konstruktor ini memanggil konstruktor milik person menggunakan super, lalu mengatur nilai ID pemilik milik subclass. Selanjutnya, kita override method toString agar saat objek pemilik dicetak, semua informasi termasuk yang diwarisi dari person ikut ditampilkan. Ini adalah contoh nyata dari inheritance dan polymorphism, yaitu merupakan dua pilar utama dalam OOP. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan data manager, di mana ini merupakan pusat pengelolaan data utama untuk sistem kos, mulai dari data penghuni, pembayaran, keluhan, hingga pemilik kos. Di sini 4 atribut utama yang masing-masing menyimpan data penghuni, pembayaran, keluhan, dan 1 objek pemilik kos. Semua datanya disimpan menggunakan ArrayList yang memungkinkan data bertambah dinamis. Untuk konstruktornya sendiri, kita menginisialisasi seluruh daftar data dan langsung memanggil metode initializeData untuk mengisi data awal atau dummy. Selanjutnya, untuk bagian metode initializeData, data awal ini dimasukkan secara manual, mulai dari data pemilik, 2 penghuni, 1 pembayaran, dan 1 keluhan. Ini sangat berguna untuk testing sebelum integrasi database kami. Selanjutnya, bagian pengelolaan penghuni, di sini terdapat 4 metode yang berfungsi untuk menambah, menghapus, mencari, dan menampilkan seluruh penghuni. Kita menggunakan lambda expression
dan stream API agar pencarian dan filter data lebih ringkas. Lalu untuk pengelolaan pembayaran, di sini setiap kali pembayaran ditambahkan, maka status sewa penghuni juga diperbarui secara otomatis. Ini mencerminkan relasi antar entitas pembayaran dan penghuni. Selanjutnya untuk pengelolaan keluhan, sama seperti data lainnya, keluhan juga bisa ditambah, dihapus, dicari, dan difilter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andi Putri Vanisha. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan pembayaran.java. Dan ini kelas pembayaran itu dideklarasikan sebagai public class-nya. Artinya ini kelasnya bisa diakses dari kelas lain dalam program. Di dalamnya ada 6 atribut utama yang bersifat private untuk menjaga keamanan data. Atribut ID pembayaran menyimpan ID penghuni yang melakukan pembayaran tersebut. Kemudian ada jumlah bertipe double karena nilai nominal uang. Kemudian ada tanggal bayar menggunakan tipe local date untuk mencatat tanggal pembayaran. Kemudian ada metode pembayaran menunjukkan cara pembayaran yang digunakan. Kemudian ada keterangan untuk menyimpan informasi tambahan mengenai pembayaran, misalnya pembayarannya lunas atau masih cicilan atau bagaimana. Kemudian di sini ada konstruktor. Jadi digunakan dalam konstruktor pembayaran ada 6 parameter yang mewakili semua data yang dibutuhkan dalam satu transaksi pembayaran. Jadi setiap parameternya ini akan dimasukkan ke dalam atribut kelas menggunakan keyboard this yang menunjukkan bahwa nilai dari parameter disimpan ke variabel milik objek. Terus misalnya tuh ketika pengguna mengisi form pembayaran di aplikasi, maka seperti dalam jumlah uang dan tanggal pembayaran akan dikirimkan melalui konstruktor ini untuk membuat objek pembayaran yang baru. Kemudian ini ada setter getter. Metode khusus yang digunakan untuk mengakses dan mengubah nilai dari atribut yang bersifat private. Contohnya ini kayak get ID pembayaran digunakan untuk mengambil nilai ID pembayaran dari suatu objek, kemudian setelah itu dipanggil di set ID pembayaran untuk mengubah nilainya. Hal ini tuh untuk menjaga integritas data agar tidak bisa diganti sembarangan tanpa melalui prosedur yang tepat. Kemudian ada metode untuk format currency atau jumlah. Digunakan untuk menampilkan jumlah pembayaran dalam format uang yang lebih rapi dan mudah dibaca. Metode ini tuh menggunakan string format, string get format ini, string format. Kemudian formatnya ini Rp $2F, dia menampilkan jumlahnya nanti 2 angka di belakang koma. Ini tuh untuk memberikan kesan profesional dan jelas kepada pengguna aplikasi saja. Kemudian ada metode toString yang dipanggil ketika objek dicetak sebagai string. Misalnya kalau sistem outprintln pada kelas pembayaran ditimpa atau di-override untuk memberikan tampilan informasi transaksi yang lebih bermakna. Jadi isi yang ditampilkan adalah ID pembayaran, ID penghuni, jumlah pembayaran yang sudah diformat serta tanggal pembayaran. Baik, saya lanjutkan di kelas keluhan.java. Jadi pada awalan file keluhan.java kita mendefinisikan kelas bernama keluhan yang berfungsi untuk merepresentasikan data dan logika dalam pengelolaan keluhan atau laporan dari penghuni kos. Di dalamnya terdapat beberapa atribut penting seperti ini ID keluhan, untuk menyimpan identitas unik setiap keluhan dan ID penghuni untuk menunjukkan siapa yang membuat keluhan tersebut. Kemudian ada judul keluhan dan deskripsi digunakan untuk menjelaskan isi dari keluhan secara singkat dan detail. Kemudian ada tanggal keluhan, secara otomatis merekam tanggal keluhan dibuat. Kemudian ada status yang menunjukkan apakah keluhan masih pending, sedang diproses, atau sudah selesai. Kemudian ada kategori yang memungkinkan klasifikasi keluhan, misalnya keluhannya kategori listrik, kebersihan, fasilitas, atau dan lain sebagainya. Kemudian ada tanggapan yang merupakan respon dari pengelola terhadap keluhan tersebut. Kemudian pada bagian konstruktor,
Ini dibuat untuk menginisialisasi sebuah objek keluhan baru dengan parameter dasar yaitu ID keluhan, ID penghuni, judul keluhan, deskripsi, dan kategori. Saat objeknya dibuat, konstruktor ini akan secara otomatis menetapkan tanggal keluhan dengan ini local date now, yang berarti keluhan dicatat pada tanggal saat itu juga. Kemudian status awalnya itu pasti pending, yang menunjukkan bahwa keluhannya itu belum ditangani. Kemudian ini pada tanggapan dikasih titik dua, kutip 2, kosong, karena pada awalnya belum ada respon. Kemudian ini getter dan setter. Nah, jadi getter dan setter ini dibuat supaya nilainya atributnya itu bisa diambil atau diubah dari luar kelas dengan cara yang aman. Misalnya metode get deskripsi akan mengembalikan isi deskripsi keluhan, sedangkan uh, set deskripsi dapat digunakan untuk memperbarui atau mengubah isinya. Jadi pola ini tuh enkapsulasi yang merupakan prinsip utama dalam OOP di mana akses langsung terhadap atribut dihindari demi menjaga validitas data. Kemudian ini ada metode untuk menangani keluhan. Jadi dalam kelas ini ada dua metode paling penting yaitu proses keluhan dan selesaikan keluhan. Digunakan ketika pengelola mulai menangani keluhan dan dalam proses ini sistem juga mencatat tanggapan dari pihak pengelola serta mengubah status menjadi diproses. Sedangkan selesaikan keluhan itu dipanggil jika masalah yang dikeluhkan sudah berhasil ditangani. Saat dipanggil, metode ini akan berubah menjadi selesai dan menyimpan tanggapan terakhir dari pengelola. Kemudian ada metode status boolean ini, is pending dan is selesai. Jadi kedua metode ini bersifat boolean, artinya akan mengembalikan nilai true true atau false. Jadi metode is pending akan mengembalikan true jika status keluhannya masih pending. Sementara is selesai akan mengembalikan true jika statusnya sudah selesai. Kemudian ada metode toString, digunakan untuk menghasilkan representasi teks dari objek keluhan. Jadi informasi yang ditampilkan meliputi ID keluhan, judul, status, dan kategori. Jadi metode di sini tuh sangat berguna untuk di daftar keluhan di GUI atau dicetak di log system karena memberikan ringkasan informasi yang jelas dan mudah dibaca oleh pengguna maupun developer. Ya, jadi yang selanjutnya akan saya jelaskan di sini ada penghuni.java. Jadi yang di sini, kelas penghuni itu merupakan turunan dari kelas person, yang artinya kelas ini mewarisi atribut dan metode dasar seperti ID, nama, telepon, dan alamat. Jadi konsep inheritance, pewarisan di OOP itu, kelas anak seperti penghuni bisa menggunakan kembali kode dari kelas induknya untuk menghindari penulisan ulang yang tidak perlu. Ini tuh supaya efisiensi dalam pengembangan program karena segala informasi dasar dari seorang individu sudah tersedia di person dan kelas penghuni tinggal menambahkan atribut khusus yang hanya relevan untuk penghuni cost. Kemudian kelas ini tuh tambahkan atribut khusus yang berhubungan langsung dengan kebutuhan pengelolaan data penghuni kos, seperti nomor kamar, menyimpan informasi mengenai kamar yang dihuni, kemudian harga sewa, mencatat berapa besar biaya sewa kamar tersebut, kemudian tanggal masuk, menyimpan tanggal mulai tinggalnya penghuni kos, dan terakhirnya, kemudian status pembayaran digunakan untuk memantau apakah penghuni sudah membayar sewa atau belum. Kemudian secara default setiap penghuni baru akan memiliki status belum bayar. Atribut-atribut ini disimpan dalam private agar tidak bisa diakses dari kelas luar, melainkan harus pakai setter getter. Kemudian ini yang selanjutnya ada konstruktor. Jadi di kelas ini berguna untuk menginisialisasi objek penghuni baru. Saat objek dibuat, konstruktor menerima informasi lengkap seperti ID, nama, telepon, alamat, data tambahan juga yang tadi, nomor kamar, harga sewa, dan tanggal masuk. Kemudian di sini pemanggilan super itu dalam konstruktor menunjukkan bahwa kita sedang memanggil konstruktor milik kelas person untuk menyimpan data identitas dasar. Setelah itu, nilai-nilai yang bersifat khusus penghuni disimpan secara terpisah dalam atribut-atribut di kelas ini. Dengan menggunakan konstruktor ini, setiap kali data penghuni baru ditambahkan, sistem dapat langsung menyimpan semua informasinya dengan rapi. Kemudian seperti biasa ada setter dan getter. Ini tuh penghuni kelas penghuni itu menyediakan metode get, setter, dan getter untuk tiap atribut. Misalnya get nomor kamar digunakan untuk membaca nomor kamar, kemudian set nomor kamar digunakan untuk mengubahnya. Hal yang sama juga untuk get harga sewa, set harga sewa, get tanggal masuk, set tanggal masuk dengan get status pembayaran, dan set status pembayaran. Kemudian ini ada metode khusus penghuni. Terdapat metode bayar sewa yang fungsinya sederhana namun penting. Jadi ini digunakan untuk menandai bahwa seorang penghuni telah membayar sewa dengan cara mengubah status pembayaran menjadi sudah bayar. Selain itu, disediakan juga
metode is sudah bayar yang mengembalikan nilai boolean true jika statusnya sudah bayar. Jadi metode ini berguna untuk pengecekan otomatis dalam sistem, misalnya saat ingin menampilkan siapa saja yang belum bayar di akhir bulan. Kemudian ada override dan polymorphisme. Kelas penghuni juga melakukan override terhadap metode getInfo dan getInfo dari kelas person. Dalam metode ini, sistem menampilkan teks ringkasan seperti penghuninya, namanya, kemudian kamarnya, dan nomor kamarnya. Ini contoh polimorfisme di mana kelas anak memperluas atau mengganti implementasi metode dari kelas induknya. Artinya, walaupun semua objek penghuni adalah juga objek person, tapi perilakunya bisa disesuaikan. Kemudian ada yang terakhir metode toString, di-override agar mencetak informasi lengkap penghuni dengan format yang lebih informatif. Kemudian dia panggil super toString untuk menampilkan data dari kelas person, lalu menambahkan informasi kamar dan status pembayaran. Jadi ini tuh berguna untuk mencetak daftar penghuni di antar muka program atau konsol. Jadi penggunaan metode ini akan otomatis dipanggil saat objek penghuni dicetak, kemudian memberikan hasil yang rapi dan mudah dipahami. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Putri Rahmania dengan NIM F5212361. Baik, saya akan menjelaskan implementasi GUI untuk sistem manajemen cost yang telah kelompok kami buat. File ini bernama Cost Management GUI Java dan merupakan komponen front-end utama dari aplikasi kami. Pertama, kelas kami mewarisi dari JFrame, yang artinya ini adalah window utama aplikasi. Kita punya data manager untuk mengelola data dan tabel-tabel untuk menampilkan informasi penghuni, pembayaran, dan keluhan. Konstruktor memiliki 3 hal, yaitu inisialisasi, data manager, setup GUI, dan loading data awal. Sekarang kita lihat bagaimana aplikasi ini inisialisasi dengan sistem tab. Kami membuat 4 tab utama, yaitu ada dashboard untuk overview, penghuni untuk manajemen data penghuni, pembayaran untuk tracking pembayaran, dan keluhan untuk handling keluhan. Mari kita lihat tab dashboard yang memberikan informasi overview. Panel informasi data dasar yaitu ada nama kos, pemilik, jumlah kamar, dan jumlah penghuni terdaftar. Kemudian di sini panel statistik menggunakan stream untuk menghitung penghuni yang sudah bayar, belum bayar, dan keluhan yang masih pending. Sekarang mari kita lihat tab penghuni. Tabel penghuni memiliki 6 kolom untuk menampilkan semua informasi penting penghuni, yaitu ada ID, ada nama, ada telepon, kamar, harga sewa, dan status bayar. Di sini ada 3 tombol utama dengan action listener, masing-masing untuk tambah, edit, dan hapus penghuni. Mari kita lihat bagaimana dialog untuk menambah penghuni bekerja. Dialog dibuat dengan ukuran 400x300 dan menggunakan grid back layout untuk data letak dengan rapi. Form ini memiliki 4 field input, yaitu ada nama, ada telepon, alamat, kamar, dan harga. Kemudian saat save, sistem melakukan validasi, cek file kosong, validasi format angka untuk harga, generate ID otomatis, dan refresh tabel setelah berhasil menyimpan. Mari kita lihat tab pembayaran untuk pengelola transaksi.
Tabel pembayaran menampilkan ID pembayaran, ID penghuni, jumlah, tanggal, dan metode pembayaran. Dialog pembayaran mengecek apakah ada penghuni terdaftar, lalu menyediakan drop-down untuk memilih penghuni dan metode pembayaran. Setelah pembayaran ditambahkan, sistem refresh baik tabel pembayaran maupun tabel penghuni untuk update status pembayaran. Tab keluhan memiliki sistem workflow dengan 3 tahap status. Form keluhan memiliki drop-down penghuni, input judul, text area untuk deskripsi detail, dan kategori keluhan. Kemudian proses keluhan, mengecek apakah ada keluhan yang dipilih, memastikan statusnya masih pending, lalu meminta admin memberikan tanggapan. Workflow keluhan dimulai dari pending, bisa diproses menjadi diproses, kemudian diselesaikan menjadi selesai. Setiap tahap membutuhkan tanggapan dari admin. Mari kita lihat bagaimana sistem merefresh data di tabel. Metode load penghuni data, membersihkan tabel dulu, lalu mengisi ulang dengan data terbaru. Perhatikan format untuk harga sewa dengan format rupiah. Validasi mencakup cek file kosong, validasi format angka dengan try catch, dan konfirmasi sebelum hapus data. Terakhir, mari kita lihat main method yang menjalankan aplikasi. Main method menggunakan swing utilities Innovator untuk memastikan GUI berjalan di event dispatch thread yang benar. Set look dan feel yang konsisten dan menampilkan aplikasi. Bisa kita lihat di sini hasilnya. Di sini ada nama kosnya itu Kos Sejahtera, pemiliknya bernama Budi Santoso. Jumlah kamar ada 10, jumlah penghuni ada 2. Yang sudah bayar 1, yang belum bayar 1, keluhan pending 1, ada keluhan juga. Kita bisa lihat penghuni di sini ada ID-nya, ada namanya, ada Ahmad Rizky dan Siti Nurhaliza, ada nomor telepon dari penghuni, kemudian nomor kamar penghuni, harga sewa, sama status bayar. Kemudian pembayaran, di sini yang bayar baru Ahmad Rizky, Siti Nurhaliza belum bayar. Kemudian ada keluhan dari Ahmad Rizky, AC-nya rusak, statusnya masih di pending. Proses keluhan, bisa kita masukkan tanggapan di sini, terus kita selesaikan, terus kita masukkan lagi tanggapan di sini. Terus kita bisa mendaftarkan keluhan, judulnya, atau kita bisa pilih penghuni, kita bisa judul lepas bocor, kategori fasilitas, simpan. Keluhan telah ditambahkan dan masih pending. Kemudian di sini ada pembayaran, kita bisa cek detail, pilih, kemudian cek detail, pembayaran sewa bulan ini. Kita bisa tambah jumlah tunai menentukan kemudian di penghuni kita bisa edit penghuni, misalnya nama Haliza sudah
sudah keluar, kita bisa hapus ini semuanya, kita bisa update. Oke, selesai. Sekian itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.